Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohman Hidayat dengan NPM 2013051055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Tingkat Keterampilan Dasar Bermain Bola Basket Siswa Ekstrakurikuler Bola Basket se-SMA Negeri Kota Metro. Yang pertama adalah hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan satu variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Data dalam penelitian ini berupa hasil tes keterampilan bermain bola basket siswa peserta ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri Kota Metro, yang terdiri atas tes passing, control dribble, speed spot shoot, dan defensive movement, yang akan diukur dengan Ahpert Basketball Test. Masing-masing skor mentah diperoleh dari pelaksanaan 3 kali kesempatan pada setiap item tesnya. Keempat item tes ini merupakan battery test sehingga harus berurutan pelaksanaannya. Pelaksanaan pertama merupakan latihan, pelaksanaan kedua dan ketiga merupakan pelaksanaan sesungguhnya. Yang kemudian skor dari hasil pelaksanaan kedua dan ketiga dijumlahkan lalu dicari reratanya dan dicari tes skornya untuk menentukan kategorinya. Ahpert Basketball Test memiliki norma penilaian yang berbeda seperti pada tes speed spot shoot dan tes passing, yang memiliki norma penilaian terbanyak atau terbesar adalah hasil tertinggi, sedangkan pada tes control dribble dan defensive movement yang memiliki norma penilaian terendah atau tercepat adalah paling tinggi. Maka untuk mengukur keterampilan dasar bermain bola basket dilakukan dengan menjumlahkan hasil dari pengkategorian masing-masing tes dengan cara memberi klasifikasi nilai pada pengkategorian masing-masing tes. Pengkategorian menjadi 5 kriteria, yaitu baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Setelah dilakukan perhitungan hasil penelitian keterampilan dasar bermain bola basket siswa ekstrakurikuler bola basket se-SMA Negeri Kota Metro memperoleh nilai maksimum sebesar 19,00, nilai minimum 4,00 dan nilai tengah 12,00. Rata diperoleh sebesar 11,94 dan standar deviasi 3,31. Selanjutnya, hasil pengolahan data keseluruhan. Bisa kita lihat berdasarkan tabel di samping, diperoleh tingkat keterampilan dasar bermain bola basket siswa ekstrakurikuler bola basket se-SMA Negeri Kota Metro yang berjumlah 82 siswa. Kemudian di pengkategorian sebanyak 2 siswa atau 2,44% pada kategori baik sekali, 18 siswa atau 2,95% pada kategori baik, 38 siswa atau 46,34% pada kategori cukup, 16 siswa atau 19,51% pada kategori kurang, 8 siswa atau 9,76% pada kategori kurang sekali. Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram batang, maka presentasi tingkat keterampilan dasar bermain bola basket siswa ekstrakurikuler bola basket se-SMA Negeri Kota Metro akan tampak sebagai pada diagram batang di bawah ini. Selanjutnya adalah hasil pengolahan dari masing-masing tes. Untuk tes yang pertama yaitu speed spot shoot, hasil dari pengolahan data mentah diperoleh rata atau min sebesar 12,08, nilai tengah atau median sebesar 12,00, skor maksimum atau terbesar 20,50, skor minimum atau terendah sebesar
5,50, standar deviasi sebesar 3,05. Kemudian setelah diubah ke dalam test score diperoleh hasil sebagai berikut. Rata atau mean sebesar 50,00, nilai tengah atau median sebesar 49,74, skor maksimum atau terbesar 77,63, skor minimum atau terendah sebesar 28,41, standar deviasi sebesar 10,00. Dan berikut ini adalah tabel hasil dari data yang dimasukkan ke dalam 5 kategori. Ya, berdasarkan tabel di samping, diperoleh tingkat keterampilan dasar shoot sebanyak 5 siswa atau 6,10% pada kategori baik sekali, 20 siswa atau 24,39% pada kategori baik, 28 siswa atau 34,15% pada kategori cukup, 22 siswa atau 26,83% pada kategori kurang, dan 7 siswa atau 8,54% pada kategori kurang sekali. Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram batang, maka presentasi tingkat keterampilan dasar shoot akan tampak sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua ada tes passing. Hasil dari pengolahan data mentah diperoleh rata atau mean sebesar 33,56, nilai tengah atau median sebesar 33,50, skor maksimum atau terbesar 44,50, skor minimum atau terendah sebesar 25,00, standar deviasi sebesar 4,00. Kemudian setelah diubah ke dalam test score diperoleh hasil sebagai berikut. Rata atau mean sebesar 50,00, nilai tengah atau median sebesar 49,85, skor maksimum atau terbesar 77,35, skor minimum atau terendah sebesar 28,60, standar deviasi sebesar 10,00. Berikut ini adalah tabel hasil data yang dimasukkan ke dalam 5 kategori. Ya, berdasarkan tabel di atas, diperoleh tingkat keterampilan dasar passing sebanyak 8 siswa atau 9,76% pada kategori baik sekali, 11 siswa atau 13,41% pada kategori baik, 40 siswa atau 48,78% pada kategori cukup, 17 siswa atau 20,73% pada kategori kurang, dan 6 siswa atau 7,32% pada kategori kurang sekali. Ya, apabila ditampilkan dalam bentuk diagram batang, maka presentasi tingkat keterampilan dasar passing akan tampak sebagai berikut. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu control dribble. Hasil dari pengolahan data mentah diperoleh rata atau mean sebesar 11,02. Nilai tengah atau median sebesar 10,95, skor maksimum atau terendah 13,24, skor minimum atau tertinggi sebesar 9,22, standar deviasi sebesar 1,11. Kemudian setelah diubah ke dalam test skor diperoleh hasil sebagai berikut. Rata atau mean sebesar 50,00, nilai tengah atau median sebesar 49,32, skor maksimum atau terendah 69,97, skor minimum atau tertinggi sebesar 33,80, standar deviasi sebesar 10,00. Berikut ini adalah tabel hasil data yang dimasukkan ke dalam 5 kategori. Ya, berdasarkan tabel seperti pada gambar, diperoleh tingkat keterampilan dasar kontrol dribble sebanyak 1 siswa atau 1,22% pada kategori baik sekali, 33 siswa atau 40,24% pada kategori baik, 24 siswa atau 29,27% pada kategori cukup, 15 siswa atau 18,29% pada kategori kurang, dan 9 siswa atau 10,98% pada kategori kurang sekali. Ya, apabila ditampilkan dalam bentuk diagram batang, maka persentase hasil keterampilan dasar kontrol dribble akan tampak sebagai berikut.
Yang keempat yaitu defensive movement. Hasil dari pengolahan data mentah diperoleh rata atau mean sebesar 10,38, nilai tengah atau median sebesar 10,18, skor maksimum atau terendah 13,84, skor minimum atau tertinggi sebesar 8,74, standar deviasi sebesar 1,12. Kemudian setelah diubah ke dalam T-score diperoleh hasil sebagai berikut. Rata atau mean sebesar 50,00, nilai tengah atau median sebesar 48,22, skor maksimum 89,97, skor minimum 35,35, standar deviasi sebesar 10,00. Berikut ini adalah tabel hasil data yang dimasukkan ke dalam 5 kategori. Ya, berdasarkan tabel pada gambar, diperoleh tingkat keterampilan dasar defensive movement sebanyak 0 siswa atau 0,00% pada kategori baik sekali, 32 siswa atau 39% pada kategori baik, 20 siswa atau 35,37 pada kategori cukup, 11 siswa atau 13,41% pada kategori kurang, dan 10 siswa atau 12,20% pada kategori kurang sekali. Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram batang, maka persentase tingkat keterampilan dasar defensive movement akan tampak sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan bermain bola basket siswa peserta ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri Kota Metro berada dalam kategori cukup. Keterampilan dasar bermain bola basket meliputi tes passing, kontrol dribble, speed spot shoot, dan defensive movement. Semua teknik dasar ini digabungkan untuk menghasilkan keterampilan dasar bermain bola basket. Dari hasil penelitian, semua teknik dasar tersebut berada dalam kategori cukup dengan presentase 46,34% dari 82 siswa. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas latihan yang benar, terprogram dan berjenjang yang menekankan pada teknik-teknik dasar serta penyediaan fasilitas yang memadai. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang rutin di sekolah sangat berpengaruh terhadap keterampilan teknik dasar yang dimiliki oleh siswa. Untuk lebih jelasnya lagi, selengkapnya pembahasan setiap tes akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pada tes speed spot shoot. Keterampilan shooting siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri Kota Metro menunjukkan siswa dalam kategori cukup dengan presentase 34,15%. Hal-hal yang menyebabkan keterampilan shooting dalam kategori cukup akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan posisi siswa saat melakukan tes shooting tidak menguntungkan. Pada tes shooting, pengambilan posisi bebas saat melakukan tembakan, akan tetapi siswa banyak yang memposisikan diri terlalu jauh dari jarak yang telah ditentukan. Yang kedua, saat menembak, tenaga yang mereka keluarkan terlalu besar sehingga laju bola cepat yang menyebabkan pantulan bola besar dan tidak masuk ke dalam ring. Yang ketiga, kebanyakan siswa tidak memanfaatkan papan pantul. Terlihat saat melakukan tembakan, siswa langsung mengarahkan bola ke ring. Dengan memanfaatkan papan pantul dengan sudut yang telah diperkirakan akan mempermudah memasukkan bola ke ring. Banyak siswa yang menembak dari bawah ring sehingga tidak efektif. Seharusnya menembak dari samping ring agar mudah untuk memasukkan bola ke dalam ring. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tes passing. Keterampilan passing siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri Kota Metro menunjukkan siswa dalam kategori cukup dengan presentase 48,78%. Hal-hal ini menyebabkan keterampilan passing memiliki kategori cukup. Akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan siswa pada saat melakukan lemparan memposisikan bola tidak searah dengan dada sehingga laju bola tidak tepat sasaran. Yang kedua, lemparan dilakukan terlalu lemah sehingga bola tidak cepat sampai kembali ke siswa. Yang ketiga, banyak siswa yang melakukan lemparan tidak tepat di dalam kotak sasaran sehingga poin yang dihasilkan kurang maksimal.
Untuk yang ketiga yaitu kontrol dribble. Keterampilan passing siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri Kota Metro menunjukkan siswa dalam kategori baik dengan persentase 40,24%. Hal-hal yang menyebabkan keterampilan passing memiliki kategori baik akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sudah banyak siswa yang melakukan dribble dengan baik dengan posisi badan dicondongkan ke depan sehingga kontrol dan kecepatan menjadi maksimal. Yang kedua, pada saat melakukan tes, tidak terdapat bola yang lepas dari pegangan sehingga waktu yang dihasilkan menjadi maksimal. Untuk yang keempat, yaitu defensive movement. Keterampilan defensive movement yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMA Kota Metro menunjukkan siswa dalam kategori di antara cukup dan baik. Hal yang menyebabkan keterampilan passing memiliki kategori cukup akan dijelaskan sebagai berikut. Pada saat tes, banyak siswa slide dengan kecepatan yang tidak maksimal sehingga waktu yang dihasilkan kurang baik. Banyak juga siswa yang masih kurang pemahaman terhadap petunjuk pelaksanaan sehingga tidak sedikit siswa yang mengulangi tes. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa keterampilan dasar siswa ekstrakurikuler bola basket SMA Kota Metro memiliki kategori cukup. Kategori ini mengindikasikan perlunya peningkatan dari segi kualitas, metode pengajaran dan latihan yang benar, terprogram dan berjenjang, yang menekankan pada teknik-teknik dasar serta penyediaan fasilitas yang memadai. Selain itu, ekstrakurikuler yang rutin di sekolah sangat berpengaruh terhadap kemampuan teknik yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu yang pertama, bagi pelatih agar lebih menekankan kedisiplinan kehadiran dan partisipasi siswa saat berlatih, dan pelatih harus memperhatikan keterampilan bermain bola basket setiap siswa agar dapat meningkat. Selain itu, pelatih harus selalu memotivasi siswa atau berlatih dengan tekun dan sungguh-sungguh sehingga keterampilan mereka terus berkembang. Yang kedua, bagi siswa diharapkan menambah latihan-latihan lain yang mendukung pengembangan keterampilan bermain bola basket. Ini bisa termasuk latihan fisik umum seperti kekuatan, daya tahan, dan kelincahan, serta latihan bola basket di luar jadwal latihan rutin. Yang ketiga, bagi peneliti untuk dapat terus memperbaiki penelitian dalam melakukan peneliti terus selanjutnya dan memperhatikan keterbatasan dalam melakukan penelitian. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.